Kali ini aku bersama kucing aku yang namanya Ayah. Meskipun dia sangat lincah dan tidak bisa diajak diem untuk diajak record, tapi aku mau menyampaikan bahwa di psikologi itu juga ada terapi yang berhubungan sama hewan peliharaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa di psikologi ada salah satu terapi yang menggunakan hewan sebagai medianya, atau bisa disebut sebagai Animal Assist Therapy atau AAT. Jadi AAT ini adalah salah satu jenis terapi yang memanfaatkan hewan yang sudah terlatih untuk membantu orang mencapai sebuah tujuan kesehatan fisik, mental, emosional, dengan tujuan ingin memulihkan diri. Biasanya hewan yang digunakan itu umumnya seperti anjing, kucing, kelinci, kuda, burung, dan masih banyak lagi. Makanya tidak jarang orang mengatakan bahwasannya animal therapy ini merupakan salah satu bentuk terapi dari hewan peliharaan, karena memang hewan-hewan yang dipilih itu akrab sebagai hewan peliharaan. Lalu bagaimana sih cara kerjanya dari terapi ini? Nah, ada beberapa tahapan, dan biasanya itu sesi terapi hewan peliharaan dilakukan oleh individu yang akan berinteraksi dengan hewan di bawah arahan orang yang sudah berkualifikasi gitu loh. Nah, interaksi yang biasanya dilakukan itu bisa berupa memberikan belayan lembut seperti kita ngelus-ngelus kucing, kemudian juga bermain dengan hewan, entah itu kita lari-lari, main bola, dan masih banyak lagi. Salah satu bentuk kegiatan tadi itu memberikan individu rasa nyaman dan tenang bersama hewan peliharaannya. Dan yang kedua, kita bisa melakukan tindakan untuk melatih hewan. Tujuannya apa sih? Supaya meningkatkan keterampilan motorik dan kognitif kita. Jadi kita kayak dibuat berpikir bagaimana ya caranya membuat hewan ini terlatih, tapi tanpa kita sadari itu mempengaruhi juga kepada kita yang sebenarnya lagi diterapi gitu. Setelah kita mengetahui cara kerja dari animal therapy, terus apa ya manfaat dari terapi ini? Manfaatnya itu cukup banyak dan juga sudah terbukti, seperti membantu dalam penyembuhan keadaan mental seseorang. Ya, setiap orang bisa mengalami kecemasan, depresi, stres, trauma, mungkin gangguan seperti autisme, ADHD, dan lain-lain. Nah, gangguan-gangguan mental tersebut ternyata bisa dipulihkan, salah satunya dengan menggunakan terapi animal ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi pemulihan secara fisik. Misalnya ketika kita merasa habis pulang dari rumah sakit, terus sedang menjalani rehabilitasi pasca operasi, kemudian ada nyeri kronis tertentu di bagian tubuh kita, juga mungkin ada cedera otak, penyakit-penyakit yang berbahaya seperti jantung, diabetes, dan lain. Nah, terapi animal ini juga bisa menjadi salah satu alternatif pemulihan fisik dari individu tersebut. Dan yang terakhir adalah kebutuhan sosial. Kenapa? Karena ada juga loh orang yang mengalami kesepian, kemudian isolasi sosial, entah karena alasan apapun, tapi itu akan mengganggu sehariannya kan. Kemudian juga ada yang mengalami demensia, Alzheimer. Nah, ternyata menggunakan animal therapy ini tuh juga bisa membantu mereka dalam memulihkan diri. Bagaimana cara memulai animal therapy? Nah, jika Anda tertarik untuk menggunakan terapi ini, Anda bisa memulainya dengan langkah pertama, yaitu menemui dokter untuk berkonsultasi dulu apakah keadaan saat ini bisa terbantu dengan adanya alternatif, yaitu animal therapy. Setelah dokter menyetujuinya, memberikan rekomendasi, langkah selanjutnya adalah Anda perlu mencari terapis yang bersertifikasi, yang pastinya itu bukan asal orang gitu ya, untuk membantu Anda dalam menjalankan terapinya. Anda bisa mencarinya lewat laman yang kredibel pastinya.
Nah, setelah Anda konsultasi, kemudian bertemu dengan terapisnya, sampaikan tujuan apa yang menyebabkan Anda harus melakukan animal terapi. Ketika sudah menyampaikan tujuan, biasanya terapis akan merekomendasikan berapa lama durasinya, berapa kali pertemuannya, biayanya, dan lain sebagainya. Setelah semua itu disepakati, barulah bisa dilakukan yang namanya terapi bersama hewan peliharaan ataupun hewan yang sudah direkomendasikan tadi. Begitulah caranya. Itulah tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang animal terapi. Perlu diingat ya, meskipun banyak manfaat dan juga mudah cara penerapannya, animal terapi pasti memiliki sisi negatif ataupun kekurangannya. Seperti apa? Yang pertama, tidak semua orang itu cocok menggunakan tipe terapi ini. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut mengalami alergi. Jadi nggak bisa kalau misalkan terkena bulu yang terlalu banyak. Belum lagi kan ada tuh hewan-hewan yang biasa kulit rontok. Kemudian bisa jadi juga karena orang tersebut mengalami trauma ataupun bahkan fobia dengan hal-hal tertentu yang akan dijadikan terapis gitu kan. Kemudian perlu diingat bahwa ini tuh merupakan salah satu alternatif ya untuk pemulihan, bukan pengganti dari perawatan medis konvensional seperti itu. Jadi ya meskipun memang betul ini bisa bermanfaat bagi pasien atau klien, tetapi tetap perlu adanya dampingan dari dokter, kemudian perawatan medis konvensional, dan juga pastinya harus didasari oleh niat untuk sembuh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata maupun juga penjelasan yang belum jelas, saya mohon maaf. Salam dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.